Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdifu idza sa'a fi qulubil muridina laqatal iradah wa yusiduhum ila suluki sabili sa'ada allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita bisa berkumpul kembali membaca sholawat di tempat ini. Semoga majelis kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semoga barokah dari majelis ini. Kita pulang ke rumah masing-masing, semoga maksiat yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keburukan kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan harapan kita semoga barokah dari majelis ini Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami ta'zimi para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita dan orang tua kita Al-Habib Yahya As-Segaf dan Al-Habib Ahmad Ba'agil, beserta guru kita Kiai Basir dan para asatidah tokoh masyarakat yang hadir bersama kita. Tak lupa kepada keluarga besar Haji Usman yang kami hormati, dan kepada seluruh kepengurusan Majelis Riyadul Mustafa yang kami cintai. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, sehingga terus bisa mengawal kita dalam kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam mangken Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita bisa apolong bersolawat kepada kehadiran kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadir? Nak butuh ngaji nega apa alasannya? Karena kehidupan kita nega beda dunia nega terbatas. Tidak ada manusia yang akan hidup selamanya nega sobung. Cepat ataupun lambat pasti kita akan berjumpa dengan kematian. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah, aneka menantu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau matar ad-dunya darul amal la jaza fiha, wal akhirah darul jaza la amal fiha. I'malu fi darin la jaza fiha li darin la amal fiha. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa dunia yang kita tempati ini aneka kenangan amal tak ada balasan. Ambil yang sholat, maca Quran, asolawat, puasa, sedekah, nyantuni anak yatim, sampai torokta kelakuan sebagus, aneka sobung balasan dari Allah SWT. Begitu pula maksiat yang kita lakukan kepada Allah, mata yang melihat haram, perzinaan yang terjadi di hadapan kita, minuman keras yang ditegur oleh umat Nabi Muhammad SAW, aneka
tempat di dunia, tempat kita melakukan amal yang kita lakukan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amil ma'amilta fa innaka maziyun bi. Hiduplah kamu sesuka kamu dan cintai orang yang kamu cintai, karena kamu pasti akan menjumpai dengan kematian. Dan bertingkahlah pula sesukamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka maziyun bihi, karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban dan kamu akan dibalas sesuai dengan tingkah laku ketika kita berada di dunia. Sedangkan akhirat, Kak, tubuh Kanjeng Nabi napa darul jaza la amal fiha. Tapi kalau akhirat yang akan kita dapati, kematian yang akan kita dapati, Imam Ali mengatakan di sanalah tempat kita menerima balasan, la amal fiha, tidak lagi ada sholat. Kalau sudah wafat tidak boleh ngaji. Kalau sudah meninggal dunia tidak ada lagi sembahyang kejumatan, tidak ada lagi puasa Ramadan, pray. Makanya dikatakan sum anid dunya waj'al fitratakal akhirah, puasa kamu di dunia, kata Nabi Muhammad. Dan rahatul mukmin, dan bukanya orang puasa yaitu saat dia sudah meninggal dunia. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kita, Imam Ali karamallahu wajhah, i'malu fi darin la jaza fiha. Maka manfaatkan dunia yang kita sedang ada di dalamnya. Beramallah kamu dengan amal yang bagus, kata beliau. Di tempat yang tanpa ada balasan. Untuk apa, Habib? Lidarin la amal fiha, persiapan untuk kita masuk ke dalam hidup yang lebih hebat, yaitu alam akhirat. Di sana tidak lagi ada amal, kata beliau, merupakan pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Ta'ahhab lilladzi la budda minhu, fa innal mauta miqatul ibadi. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi. Al-Imam Alwi Sihabuddin, seorang salihin dari Hadramaut Tarim, beliau pernah menulis dalam kitabnya satu qasidah, ta'ahhab lilladzi la budda minhu. Persiapkan diri Anda untuk menjumpai sesuatu yang harus kita lewati. Fa innal mauta miqatul ibadi, karena sesungguhnya kematian adalah tempat pemberhentian seorang hamba. Al mautu babun kullu nafsin dakhiluh, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya mati itu bagaikan pintu, kullu nafsin dakhiluhu, semua orang yang pernah hidup di dunia pasti akan masuk ke pintu itu untuk masuk ke dalam alam-alam selanjutnya, kata Nabi Muhammad SAW. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zad, apakah ridha mereka para salihin, orang-orang yang saleh, para pewaris sempurna dari Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan dunia mereka kesempatan beramal, memperbanyak bekal. Wa anta bi ghairi zadi, sedangkan kita hanya duduk, kamu hanya duduk tenang, tidak mau mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaji majelis yang kita hadiri ini sebagai modal untuk kita menata hidup, karena di majelis ini akan datang para guru yang akan menyampaikan ilmu dari Nabi Muhammad SAW, merubah keadaan kita menjadi orang yang lebih baik, merubah keadaan kita menjadi orang yang lebih hati-hati untuk memanfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi Muhammad matar, lau bu'isal mayyit min kuburihim la sabaku ila huduril majalisil ilmi li anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang yang sudah mati, wa fi riwayatin law bu'isas syahid, seandainya orang yang mati jihad sekalipun, saudara, anehkan Nabi Muhammad apa informasi kalau sudah wafat mereka seandainya dibangkitkan hidup lagi di dunia ini, la sabaku ila khudurin majalisil ilmi, mereka akan berlomba-lomba untuk duduk di majlis ilmu. Kenapa, Habib? Li'anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat, karena di majlis seperti ini akan dibagikan ampunan Allah, di majlis ini akan dibagikan hidayah oleh Allah, dan di majlis seperti inilah akan dibagikan ilmu Allah dan akan diberikan anugerah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min abdin taqumu maqama hurrin, berapa banyak orang yang dulu jadi budak nafsu, yang menjadi budak dunia, yang terjebak dalam perzinaan, terjebak dalam pemandangan yang haram, terjebak dalam minuman-minuman yang tidak halal. Setelah hadir majalis, tergetar hatinya, sadar kalau umurnya terbatas, dan sadar tingkah lakunya tercatat rapi dan akan tanggung jawab di hadapan Allah. Taqumu maqama hur,
bangkit dari majlis menjadi orang yang merdeka dari nafsunya, merdeka dari pikiran dosanya, dan merdeka dari segala belenggu syahwatnya, dan dia menjadi hamba yang sesuai diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama salli ala Muhammad. Jadi satu orang soleh namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau ditanya, "Ya Syekh, wahai guru, seandainya panjenengan tahu bahwa annaka mayyitun asiyah, bahwa kamu nanti sore mau mati, umpama sampai kayak paling informasi nanti sore wafat, ma anta sani al-yawm, panjenengan ini mau apa sekarang? Kalau dikasih kabar Pak sampean, nanti malam jam 12 mati, atau nanti besok sore jam 4 sore mati, kira-kira apa yang panjenengan akan sampean lakukan? Entar ke masjid, apa naku Quran, apa naku tasbih, baca sholawat, apa entar ke kemah, punten. Apa kata beliau? Ya waladi, wahai anakku, seandainya aku tahu umurku terbatas dan nanti sore adalah masa akhir kontrakku di dunia, atlubu fihi ilma, maka aku akan manfaatkan injury time, masa yang akan habis ini, untuk aku duduk di majelis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sompah, kan? Orang yang duduk di majelis ilmu dan dia niat hadir karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena apa-apa, niat duduk karena Allah. Kalau sudah karena Allah, berarti dia ketika duduk niat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fabainahu wa bainal anbiya daraja fil jannah, maka dia akan dikumpulkan satu lokasi dengan para nabi dan pemimpinnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus berikan istiqomah kepada Habib kita ini kepingin ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau ketemu? Semua kepingin ketemu, semua kepingin mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini ada di dunia, kita ini belum mati. Namanya orang di dunia, mereka butuh sandang pangan. Kita harus ada makanan yang dimasukkan ke tubuh. Kita punya anak dan punya istri yang harus kita berikan nafkah. Makanya Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah lupakan bagian kamu daripada dunia. Artinya apa Habib? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ampean neka bedait dunia, cek kalau pai membedait dunia. Artinya manfaatkan dunia dengan sebaik-baiknya. Orang yang paling bagus urusan dunianya, maka dialah yang paling bagus urusan akhiratnya. Kalau sudah urusan dunianya tidak bagus, maka urusan akhiratnya tidak bakal bagus. Orang yang hidup di dunia harus kerja, dia harus cari uang. Talabul halal faridah ba'da faridah, mencari rizki yang halal mereka gunakan Kanjeng Nabi, kewajiban setelah kewajiban. Setelah sholat, setelah puasa, setelah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, cari uang. Bukan cari uang pas tak sholat, lopot. Bener pas nyari PC tak puasa Ramadan, alasan tak kelar, tak kuat. Pas tak puasa, tak sholat, bener. Apa cara Nabi Muhammad? Kerjakan yang wajib. Setelah itu, kamu cari rezeki yang halal. Justru orang yang dia hidup di dunia tidak mau kerja, kan? Jadi suami tidak mau alakoh, kerjaannya utang kanan, utang kiri, tidak mau bayar. Kadang-kadang istrinya yang disuruh kerja, ini ke orang tua yang zalim. Aneka pernah terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini kan di santren, namanya Hawariyun, alumni Nabi Isa ini kan namanya Hawariyun. Mereka nengku ada satu murid Nabi Isa alaihissalam, mereka bodoh di masjid maka wirid terus. Besok dilihat masih baca wirid, besok dilihat baca wirid. Akhirnya ditanya, sampai ma fa'alta, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Kalau adkurullah, ana wiritan, muka wirid ambil Allah Ta'ala, adzikir, kalau atahlil, atahmid, atamjid, atasbih Allah Ta'ala. Kata Nabi Isa, kamu gak makan? Masa tak ce'er nama-nama sabu ce'er? Apa kata beliau? Boh, saya makan Nabi. Dari mana makan? Kamu udah kerja, muter tasbih tok, kak pegawai, kak nyambut gawe, itu kan dibikisi. Apa kata beliau? Saudara saya di pasar jualan, sampean enggak, saya nepeng, kalau lapar makan. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ahuka a'badu minka, saudara kamu yang di pasar kerja dengan jujur itu lebih ibadah daripada kamu. Banyak cuma norok, kerja cari rezeki yang halal, kerjakan yang wajib dan cari rezeki yang halal, karena ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad.
Mulai kayak ini alaqah, mulai kecil awan bi, agak besar sedikit kulaan daging kulaan kain sama Siti Khadijah jualan sampai ke Syam. Agak besar lagi Nabi Muhammad memimpin perang oleh ghanimah, oleh gaji Nabi Muhammad. Beliau dapat gaji, dapat khumusul khumus, itu halal. Mulai kecil sampai besar, sampai beliau meninggal dunia, beliau pekerja keras. Tetapi semua aktivitas pekerjaan beliau tidak sampai menyebabkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. At-tajiru as-saduku al-aminu ma'as suhada yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, pedagang yang jujur, pedagang yang amanat, pegawai yang jujur dan amanat, bos yang jujur dan amanat. Apa kata Nabi Muhammad? Pekerjaannya mencari rezeki yang halal, ma'as suhada yaumil qiyamah. Maka pedagang yang seperti ini, yang tidak mau memasukkan ke perut anak istrinya rezeki yang haram, kerja dengan betul, malam majlis, sholatnya 5 waktu bagus, puasa Ramadan istiqomah, kerjanya tidak mau curang, hanya mau rezeki yang halal, jujur dan amanat. Apa kata Nabi Muhammad? Mulai malam pertama dia dikubur akan disambut dengan para syuhada dan akan kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat yang lain, man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya, ta'af talaba dunya halalan, yang mencari dunia yang halal, keluar nyambut kawin, alaqah, mencari rezeki yang halal, ta'affufan anil mas'alati, yang dia kerja supaya tidak ngemis sama orang, supaya tidak ngemis sama orang lain, kata Nabi Muhammad. Kemudian untuk apa Habib? Ta'attufan ala iyalihi wa sa'yan ala ahli, dia kerja supaya bisa mencukupi keluarganya dengan rizki yang halal. Apa kata Nabi Muhammad? Dia akan dibangkitkan dari alam kubur, wajhuhu kalailatil badr, mukanya akan bercahaya bagaikan bulan purnama dan akan disambut sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya kan, orang mereka ala pas ngecok, atau orang mereka di otang tak majer-majer, sampai hadir Riyadul Mustafa 1000 kali, tak kira ngasih manfaat sama sekali. Pasanta maca sholawat sampean, pasanta nabu hadra, pasanta sampean tojo pengajian, kalau utang tidak dibayar, kerja dari yang haram, tidak akan ngasih manfaat, kata Nabi Muhammad SAW. Yukfaru lisahidi kulla dambin ila dan, akan dimaafkan dosanya orang yang mati syahid. Tapi sapa rasulullah Allah, kecuali setong utang. Kalau sudah utang dan dibayar, tak bisa dimaafkan. Utang mereka halal kan? Utang mereka halal, benih haram, halal tak dibayar, tak bisa masuk surga sampai bayar. Baru mengecok, baru mendagang dia curang. Bagaimana kalau dia kerja dengan rizki yang haram, dimasukkan ke anak dan istrinya, sholawatnya, zikirnya, kata Nabi Muhammad, tidak akan dimaafkan kecuali mendapatkan halalnya orang yang pernah dizalimi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya hadirin jangan sampai lopot. Upah pengajian, ini pengajian, menolehna pengajian sampai dia akan menjadi pedagang yang jujur. Rijalun la tulhimu tijaratun wala bai'un an dzikrillah, tukun Allah Ta'ala. Tengkur rijal, para rijal Allah, mereka membaca kitab keturunan dan mereka nahu jami'ul mahamid sifatir rajuliyah. Karena Allah Ta'ala rijal mereka, kalau secara nahu, apa itu rijal Habib? Rijal mereka julukan bagi pemuda, bagi seseorang yang memiliki sifat yang mulia. Tapi sifat mulia, aneka disebut dengan rijal. Siapa yang disebut dengan rijal? Mereka lah orang-orang yang ketika terjun dalam perdagangan tidak sampai membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu Alaqah, tak kalau lupa ya Allah. Enggak kalau Allah Ta'ala tahu kalau ini akan tanggung jawab, dia mau rezeki yang halal, tidak mau yang haram, diberikan kepada keluarganya, berarti bagus urusan dunianya, maka dia akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Semoga kita diberikan rezeki sebarokah semanfaat. Amin. Menceroleh rezeki sehalal sebarokah semanfaat. Yang punya hutang piutang semoga cepat diselesaikan oleh Allah SWT. Sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal amin. Nabi kita Muhammad nih kakak, kalau sudah habis sholat subuh, tengku mereka, berman Nabi Muhammad mereka mengajar. Rasulullah mereka menari abajang subuh, maca wirid sampai isyak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Maca Quran bib enten. Nabi Muhammad adzikir bib punten. Nabi Muhammad mereka menari abajang subuh, habis selesai sholat isyak, beliau keluar dengan tungketnya. Kemana Nabi Muhammad? Ke pasar.
Entar ke pasar Nabi Muhammad kan? Rasulullah pemimpin dunia akhirat. Manusia yang sudah ketemu Allah entar ke pasar, masuk ke pasar. Untuk apa Habib? Beliau memasukkan tangannya. Setiap ada orang jualan, tangannya dimasukkan sama Nabi Muhammad SAW. Diangkat tangannya Rasulullah, dimasukkan. Kalau dipegang ternyata kurma yang atas kering, yang bawahnya basah dipegang. Rasul mengatakan man ghassa falaysa minna, orang saya dukeng nipu bener kelompok nabi nacana Nabi Muhammad SAW. Benar dukeng tipu, curang, korupsi, nakal, barang jelek dibilang bagus, barang haram dibilang halal. Sudah barang tidak layak konsumsi disuguhkan kepada pemirsa dan rakyat yang beli. Apa cara Nabi Muhammad? Aneka penipuan. Laisa minna, bukan kelompok saya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah habis sholat subuh, Sayyidina Umar langsung terjun ke pasar mengkoreksi berumah masyarakat yang dukun. Karena apa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab bila mengatakan la yabi'u fi sukina illa man tafaqqa wa illa akala riba sa'am ada. Tak oleh ada kembali pasaran ke Madinah, pasarnya Nabi Muhammad tidak boleh orang buka warung illa man tafaqqa, kecuali sudah belajar ilmunya, sudah ngaji, sudah ada rasa takut di hatinya dengan Allah, wa illa akala riba sa'am ada. Kalau dia tidak ngaji, tak tahu ilmu, langsung buka, napa boleh sampai nakal, akal riba, dia akan makan rezeki yang riba, kata beliau radhiyallahu anhu. Kalau sudah makan uang haram, maka tubuhnya akan rusak, hatinya akan rusak. Kalau sudah hatinya rusak, tubuhnya rusak. Kalau sudah tubuhnya rusak, masyarakatnya rusak. Kalau sudah masyarakatnya rusak, akan turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Materi paringnya selamat, thank you. Tapi sebaliknya Kak, orang nekat seorang fokus, yang dimakan betul halal, kerjanya betul, dapat rezeki yang halal, kemudian hatinya akan bagus. Kalau sudah hatinya bagus, maka amalnya akan bagus. Kalau sudah amalnya bagus, maka wilayahnya akan menjadi wilayah yang bagus. Karena wilayah nekat tak kira oba sareng Allah sampai manusia nekat oba abad nadibi, dan manusia nekat tak kira bisa oba jadi orang yang fokus kecuali atina fokus. Tak kira atina fokus kecuali konsumsi barang-barang sehalal. Tak kira oleh rezeki halal kecuali dari rezeki dari perdagangan yang betul, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tidak ada hutang yang tidak dibayar, sehingga rumah tangganya akan berkah, wilayahnya akan barokah. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Kata Allah Ta'ala, kami akan turunkan barokah kepada satu wilayah yang di sana peduli dengan rezeki yang halal, sehingga semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man akalal halal atau al-jawarifuhu sya'am ada, wa man akalal haram asad jawarifuhu sya'am ada. Siapa orang situ erna halal, konsumsi barang halal, kerjanya betul, tak nipu, dia dapat uang halal, dimakankan ke anak dan istrinya dan keluarganya. Apa kata Nabi Muhammad? Atau al-jawarifuhu sya'am ada, maka tubuhnya akan taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang nekat tuer barang haram, ngecok, jadi pegawai ngecok, di toko ngecok, di yayasan pemalsuan proposal, di jabatan uang suap, neka haram, PC sebetulnya untuk umum akan dibi. Apa ini? Pas kau maca sholawat di tarema. Ambil tersi fokus makan yang baik. Kalau sudah makanannya jelek, asot jawarihum syam ada, maka tubuhnya akan mudah maksiat. Setuju tak setuju, pakun akan maksiat dengan Allah karena ada rezeki yang haram yang masuk ke tubuh kita. Semoga barokah majlis ini, rezeki kita dibersihkan oleh Ta'ala, sehingga kita akan jadi orang yang senang ujungnya sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo maka salawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setempat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi ya Nabi
maca Quran ya 30 juz. Sampai cari ayat apa yang terpanjang dalam Al-Quran. Aneka ayat terpanjang di Al-Quran. Benar acara eta Isra Mi'raj, benar acara eta mukjizat Kanjeng Nabi, punten. Acara eta masalah peseh. Cari bang. Surat terpanjang di Al-Quran, ayat terpanjang di Al-Quran, ayat masalah hutang piutang. Kenapa? Ini bahaya ini. Kalau sudah kerjanya salah, uangnya luput, apalagi utang dari bayar, sampai baca. Allah sampai menjadikan Al-Quran aneka 30 juz, ayat yang terpanjang aneka masalah hutang piutang. Kenapa bahaya? Kalau ini dari selesai kita mati, kita akan tanggung jawab dan kita akan terpisah dari Nabi Muhammad SAW. Mas, sebelum saya tutup ceramah ini, maka Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadisnya, beliau mengatakan awwalu man ta'allaqa birajulin ahlu wa auladu. Kata Nabi Muhammad, yang akan menuntut orang nanti ketika sudah akan wafat, ketika di kiamat akan dituntut, siapa yang menuntut? Ahluhu wa auladu, anak dan keluarganya. Apa yang kedua? Wala yu'allimuna ma najhal. Ya Allah, bapak saya ini orang jahat ya Allah. Apa anak kau ini orang jahat? Anak apa jahat? Dia bapak saya tidak pernah ngajak saya pengajian. Saya pengajian berangkat dewe. Anak ini tidak tahu, anak saya di rumah. Anak-anak yang film porno beda kamar. Apa? Anak pengajian, emak, anak pengajian. Anak-anak mana tahu deh. Pokoknya kalau pengajian tak bisa. Utuh keluarga dibawa juga. Siapa siap? Bagong pakai. Siapa siap? Semangka dibit. Kemana nampian bu? Tak tahu beb beri tompok beb naikku Indosiar. Ada Indosiar. Kakan Indosiar. Ambil. Maka dibitalek utuh bersama keluarga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa Habib yang dituntut dengan anak? Wa yutimuna al-haram wa ma nahnu na'lamu bijalik. Bapak saya ini Allah ngasih saya uang haram. Makanya saya suka zina, saya suka mabuk, saya suka narkoba, akhlak saya tidak baik. Ternyata ini gara-gara dulu bapak saya mulai kecil saya dikasih uang haram. Apa oleh nang ngecok, ini kalau oleh nang utang tak majer, papa ini kagak udah. Akhir aku udah goreng rosak. Dan kami tidak tahu ya Allah bapak saya di toko gimana, kerjanya gimana. Kami di rumah habar khair darowoto, ngomong tanganan kita di pangan. Rusak saya Allah, jangan salahkan saya, itu bapak saya tidak betul itu kerjanya. Bapak saya itu utang-piutangnya tidak dibayar, jangan salahkan saya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala yang maha adil, anak dan keluarganya rombongan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan yuta bi unasin yaumal qiyamah, akan datang kamu akan saksikan, kata Nabi Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat ada satu orang manusia alaihil hasanat ka'amsal jibal tihamah, dia punya amal bagaikan gunung yang besar. Sumaji'a bihim, kemudian didatangkan kepada mereka amal tersebut, fajalahumullahu hada'an mansura, ternyata semua amalnya dianggap hangus oleh Allah. Jadi karena Nabi beda umat nikah amal lagunya enggak gunung. Ketika meninggal kapan kita Allah amalan nikah patom pesorong Allah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana ya Rasul? Kok bisa orang itu beramal tetapi dia tidak punya amal ketika bertemu sama Allah Ta'ala? Apa kata Rasulullah? Kanu, mereka dulu ketika di dunia yusallun, mereka orang yang sholat, kata Rasulullah. Wa yasumun, mereka berpuasa. Kemudian apa? Wa yuzakkun, mereka bayar zakat. Kemudian wa yuhajjun, mereka haji. Pengajian hebat karena kajian Nabi. Puasana bagus, salata bagus, amala bagus. Cuma satu, ida urido alaihi sayun haram. Kalau sudah disodorkan kepada mereka transaksi haram, pese haram, sesuatu yang tak halal, akhada bihim, dia ambil semua uang haram tersebut, akhirnya dijadikan semuanya fa'akhbatallahu amalahum, akhirnya digugurkan semua amalnya oleh Allah. Orang yang sedekah barang haram 40 hari, salat tak tolak sareng Allah. Salat ka tolak napa boleh pengajian. Salatnya kan nomor 1 sing bakal ditong sareng Allah. Men salat bagus kabeh. Men salat tolak kabeh amal tolak, apa sebab? Transaksi selopot, kerjaan saya turang, uang saya haram, saya paring ke anak ke keluarga, pak boleh salat tolak sareng Allah. Maka nabu ngaji itu mas suara nabu. Jangan tapi bu, rizki sedikit halal, aneka lebih fokus daripada banyak tapi campur PCH. Yang boleh sedikit tapi halal, aneka lebih fokus daripada banyak tapi campur PCH. Bener banyak haram, banyak campur haram. Tak haram 100%,
haram walaupun cuma 10%, aneh kalau sakit kalau oleh gaji beb berempat 2 juta beb ngeko anak berempat 200 sama beb nah sakon kan cuma 200 beb cuma 200 neka gara-gara 200 nih kakak saya papolong sarang saya 2 juta ancor kapi neka amal lah pas saya bangun rumah kalau udah bisa beli rumah ya sewa kalau udah bisa beli mobil ya udah usah beli sepeda motor udah bisa beli sepeda motor ya beli sepeda pancal udah bisa ya jalan kaki daripada mokso tapi pikir saya haram orang yang ngecok materi paling selamat Allah lagi mobil mata gambit selama nampian nih kabit kalau mata kok bener masalah dan mereka kan pemanasan pembukaan dia di Mustafa karena Habib apa kata beliau orang tua kita ini belum mengatakan pertahanan Habib Yahya pertama Habib ada pidato lah mumpung pertama patepak tesena patepak transaksina sehingga majelis setelahnya sampai nanti orang sih fokus amalah etare masalah Allah subhanahu wa ta'ala artinya sebelum saya pulang mereka mumpung saya kalau sudah malam Selasa udah bisa datang ke sini karena di Ketapang juga ada pengajian tapi mancer terus asam kulturnya akhiratnya gini jarang-jarang ini datang di Pasuruan ini Pak ada satu Habib namanya Habib Ja'far bin Syekhon siapa namanya? Pak siapa namanya? Habib Ja'far bin Syekhon mereka di Santre Kiai Hamid Pasuruan wali Allah mancer barokah Kiai Hamid oleh alumni mereka orang hebat-hebat waktu kami ngaji dengan guru kami Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Siddiq Ustaz Taufik mereka pernah acareta antum tahu kenapa kok Habib Ja'far mereka oleh magom yang tinggi di hadapan Allah apa sebab maka Quran beb adikir engki mereka tidak diragukan tapi penyebab awalnya apa ternyata Ustaz cerita abahnya beliau yaitu Habib Syekhan ketika datang ke Indonesia dari Hadramut enter ke Indonesia aneh-aneh kuber masyarakat mak dagang urtawur kemasnya ngecol kemasnya barang tak juga bilang fokus pohon abon rosak nih ke perdagangan beliau tidak mau makan kecuali hasil perdagangan yang ada di Hadramut rumahnya tempatnya dijual untuk ngasih makan anaknya jangan sampai anaknya kemasukan uang haram jangan sampai anaknya kemasukan uang gara-gara endi apa saya perhatian urusan PC kak anak najati anak saya hafal Quran ilmu na barokah turun na barokah apa sebab bener karena wiritanna bener karena dikirlah bener karena qiyamullah bukan karena urusan PC dia hati-hati sehingga kalau sudah uangnya bagus semua amalnya akan bagus hati-hati cuma 200.000 uang suap lo hati-hati sampai masukkan akan rugi dunia akhirat saya nggak bu, makanya kalau suaminya datang kalau orang dulu tuh perempuan dulu kalau suaminya mau kerja ini kayak dinyanti nih kayak ibu-ibu kalau sudah mau berangkat kerja suaminya mereka para nyonya mereka mengatakan kepada sang suami Pak nyambut gawe Pak ya sing jujur Pak saya lebih lapar saya lebih siap lapar daripada saya masuk neraka all apa Pak Bu lebih siap saya lapar daripada masuk neraka all sampean kak Palembang nyapi PC kemana saya ketebu tapi halal neka bocek bunga nah kami siap lapar daripada 100 tapi saya keta oleh nama cek berman ya orang ngecok ada rosak apa kata perempuan-perempuan dulu tidak apa-apa mas sampai pulang bawa uang sedikit tidak apa-apa yang penting uangnya halal tidak dicampur dengan uang misalnya ya ada mulai kemana sih nah saya kedip cerai Pak Kunang maruh cerai gara-gara PC tukaran sama istri gara-gara urusan dunia gara-gara toko di sepi tukaran apa itu kalau ada sholat tukaran baru boleh kalau istrinya selingkuh sampai tukaran boleh suaminya selingkuh sampai baru boleh tukaran cuma urusan makanan baru satu tukaran karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang halal itu yang manfaat bukan yang haram justru akan membahayakan kita dunia akhirat amin ya rabbal manfaat rezeki sebarokah manfaat ya bagi orang yang senang, insya Allah dunia akhirat, amin ya rabbal. Terakhir nih kamu, pas mulai kamu. Terakhir terus gue naik kan. Terakhir ongku nih kan ini. Berdasarkan kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka hadis sahih kak, Bukhari. Mereka careta beda kitab namanya Riyadhus Shalihin. Bisa dibuktikan, saya punya referensinya. Mereka cerita aki berdasarkan sahabat. Cinta nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istiqomah hadir majelisnya Nabi Muhammad SAW. Bener hadir pengajian Habib ya. Bener hadir rimus. Hadir pengajian Nabi Muhammad. Ayo.
Mau dibandingkan sama majelis mana? Ada tandingannya. Duduk ngaji sama Nabi Muhammad SAW, sholat sama Nabi Muhammad SAW, makan sama Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai satu hari diumumkan akan diadakannya peperangan. Maka sahabatnya kasih istiqomah ngaji ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, matur ka Rasulullah, ya Rasulullah, abdina noro aku teh. Noro kan perang ya Rasul, saya mau ikut. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, kamu ikut perang ya. Besok kita berangkat, kita perang. Berangkat pasukan mereka perang. Ketika terjadi peperangan, ternyata sahabat si istiqomah ngaji ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nikah, beliau gugur di dalam medan pertempuran. Gugur dalam keadaan berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika gugur, kemudian selesai peperangan, jenazah daripada almarhum sahabat tadi itu diangkat, epekol sareng kaca-kacana, diangkat, dihadapkan, dihaturkan di depan Nabi Muhammad SAW. Mengatakan para sahabat, ishadu ya Rasulullah annakum minas salihin wa annahum ma'at ala suhada. Katakan wahai Rasulullah, saksikan ini orang-orang baik Rasul, dan dia mati dalam keadaan perang bersamamu wahai Nabi Muhammad. Karena orang yang mati perang tidak akan ada pertanyaan munkar dan nakir. Orang yang mati dalam keadaan jihad, jasadnya haram untuk dimandikan. Orang yang mati jihad akan ditaruh ruhnya di atas kerongkongan burung yang berwarna hijau yang akan terbang langsung ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh para sahabat, saksikan Nabi, anak kawan fokus orang hebat. Sebelum Nabi Muhammad menyaksikan, ibunya datang. Ternyata orang mereka wafat, ibunya masih hidup, menangis mengatakan, ya Rasulullah, saya ridho sama anak saya. Tengku, mati perang, hidupnya istiqomah ngaji ke Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian ibadahnya sama Rasulullah, sholatnya sama Nabi Muhammad, matinya perang sama Nabi Muhammad, ibunya hidup. Ibunya mengatakan, hani an laka bil jannah ya waladi, anakku kon swarga le ma'i ridho be kono. Ibunya hidup, ada Nabi Muhammad, perangnya matinya dalam keadaan jihad. Ketika dibuka perutnya, ternyata ada batu yang menganjal di perut sahabat. Ternyata sahabat ini dalam keadaan puasa kepada Allah. Mati perang, mati puasa, ibunya hidup, matinya sama Nabi Muhammad SAW. Umurnya habis taklim sama Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, diam Nabi Muhammad. Kata sahabat, saksikan Rasul ini masuk surga. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, fa inni ra'aitu wajhahu finnar. Kata Rasulullah, tidak. Orang mereka walaupun tak pernah absen dari pengajian, tapi saya lihat mukanya dia masuk neraka Allah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa dalik? Nabi seorang mereka masuk neraka Rasul. Ampean kan tahu sendiri, mereka paling semangat. Kalau sudah waktunya taklim, waktunya perang, paling semangat, matinya jihad dalam keadaan puasa, ibunya ridho. Apa selotot Kanjeng Nabi? Coba buka bajunya, cek bajunya, dibuka bajunya, faida tibir minad dahab. Ternyata di dalam kantongnya sahabat ini ada satu keping emas yang diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal mereka kas. Jadi ngambil satu dirham, satu dahab emas, satu dirham emas, belum dikembalikan, belum minta halalnya, gara-gara ngambil satu keping ini terpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Thank you. Bener 1 juta, satu keping, bener 2M, bener setiap hari dagang apa macet utang marang-marang kabur pura-pura gak bayar. Bukan itu ikhwani, satu saja terpisah dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ikhwani, mumpung berdiri pengajian ini ngereng, ayo kita ini bermajlis, kita ini bersolawat, berzikir, kita kepingin asasnya kita ini kuat dulu, sehingga yang lain beb tasawuf, beb ngaji hati, bagus dulu makanannya, baguskan kerjaannya, nanti semuanya akan diperbaiki oleh Allah. Baguskan, sampai sedikit uangnya tidak apa-apa, sampai siap lapar di dunia. Rumahnya Nabi Muhammad 2 bulan kompornya ada itu. Yang dimakan apa? Aswadain, air sama kurma. Yang penting tidak kemasukan barang haram, turunannya jadi turunan barokah, rumah tangganya langgeng dunia sampai akhirat. Mantar barokah pengajian ini kita diberikan rezeki yang halal dan barokah. Yang punya hutang saya doakan, yang sungguh-sungguh dari hatinya, insya Allah dalam waktu dekat akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya Rabb, berikan rezeki yang halal yang barokah ya Allah. Kami sudah terlanjur ya Rabb memberikan keluarga kami uang haram dahulu. Berkat majlis ini maafkan dosa kami ya Allah.
Sebelum kami meninggal dunia, berikan kami kemampuan mengembalikan semua yang kami ambil ya Allah. Kami tidak sadar, kami berpikir, kami merasa kami dekat denganmu, ternyata kami terpisah dengan uang haram yang kami ambil ya Rabbi. Berikan kami rezeki yang halal yang barokah ya Allah, sehingga amal kami bisa menjadi bekal untuk kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Rabb, semoga barokah salawat situ durar, barokah para habaib dan para guru. Semoga yang hadir majlis ini yang pernah berbuat dosa, mungkin tadi, mungkin kemarin dia berbuat maksiat, malam ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbi, jangan permalukan kami dengan dosa kami ya Allah. Jangan perpisahkan kami dari guru kami dengan dosa yang kami lakukan ya Rabbi. Tutup aib kami ya Allah. Orang yang telanjur tahu dosa kami, buat mereka lupa di hatinya ya Allah. Yang mereka suud dan benci dengan kami, buat mereka cinta lagi ya Allah. Keluarga yang terputus, sambung lagi ya Allah. Yang ruwet rumah tangganya, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah. Anaknya menjadi anak yang rusak, karena kita sadar itu adalah hal yang tidak beres yang masuk kepada mereka. Rubah akhlak mereka dengan kami diberikan rezeki yang halal ya Allah. Ya Rabb, maafkan dosa kami di majlis ini ya Rabbi. Dan harapan kami hadir di majlis ini ya Rabb. Kami hadir di Riyadul Mustafa, kami hadir di majlis kebun daripada Nabi Muhammad. Izinkan kami bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Harapan kami di hati terdalam ya Rabbi, melalui majlis ini dan setiap majlis ini dibuka ya Allah. Izinkan saat kami wafat ya Rabbi, perjumpaan dengan malaikat Israel ya Allah. Saat itu pasti akan datang ya Rabbi. Orang tua kami sudah berangkat, keluarga kami sudah berangkat, dan kami pasti akan masuk ke liang lahat pada saat itu ya Rabb. Berkat majlis ini ya Allah, izinkan saat kami meninggal dunia, Engkau tampakkan wajah guru-guru kami ya Allah. Hadirkan ruh para salaf dan solihin ya Rabbi. Hadirkan ruh Nabi Muhammad SAW. Dan izinkan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami terbujuk dengan nafsu kami ya Rabbi. Kami selalu kalah dengan nafsu kami ya Allah. Di majlis ini berikan kami kekuatan mengendalikan nafsu kami ya Allah. Hilangkan segala rencana untuk maksiat di hati kami dan pikiran kami ya Allah. Kenangan maksiat yang terus berbayang di pikiran kami malam ini hilangkan selama-lamanya ya Allah, sehingga akan membuat kami menjadi orang yang khusyuk ya Rabb. Ya Rabb, sisa umur kita berikan umur yang barokah. Dan harapan kita semoga kita kumpul di malam ini dengan para guru. Semoga Allah kumpulkan kita di barzah, di akhirat, dan harapannya kumpul di kebun surga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala kunya salihah. Al-Fatihah.